نعمته سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم سيد السادات وعلى آله وصحبه أولي المناكب. Mudah-mudahan pula diberi istiqomah, Allah Ta'ala memanjangkan umurnya, amin Allahumma amin. Pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri yang saya hormati, hadirin ibu-ibu rahimakumullah. Tidak ingin berlama-lama, izinkanlah saya untuk mengutarakan sedikit biografi singkat beliau almarhum almarfullah Ki Haji Armia bin Ki Haji Kurdi. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, maka ingin saya sampaikan, saya utarakan di forum ini. Siapakah beliau almarhum Ki Haji Armia bin Ki Haji Kurdi, dan di mana beliau Kiai Haji Armia bin Kiai Kurdi bin Ki Ageng Suraprana lahir di desa Cikura, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, tahun 1848 Miladiah atau Masehi Miladiah. Wafat tahun 1933 Miladiah, dimakamkan di desa Cikura. Beliau menuntut ilmu di beberapa pondok pesantren, antara lain pondok pesantren Lemah Dhuwur Tegal yang priben pan anjuk mana wong Tegal zaman ikut saya saja. Terus caranya udah kamu ikut saja, pengen nggak? Pengen. Ternyata hanya ditepuk pundaknya, tek, tiba-tiba ini di mana? Ternyata kamu sekarang ada di Banten, ini adalah rumah saya. Kaget, ini santri beliau almarhum Kiai Anwar. Ternyata bingung setelah di Banten, nanti saya pulangnya naik apa? Nanti saya antarkan. Setelah lama di sana diantarkan, tepuk lagi, wis anjuk Tegal maning. Alhamdulillah. Nikilah diantara pun santri-santri pun Kiai Anwar yang sebagai guru Kiai Armia. Lagi pernah, ini biar tahu silsilah ilmiahnya. Kiai Anwar dulu itu biasa diundang oleh tetangga-tetangganya untuk mengadakan selamatan kendurenan. Pada saat diundang kendurenan, selamatan, setelah selesai acara terus umum makan-makan. Setelah mau makan, mengambil daging yang ada di piring, ternyata tangan bergetar tidak bisa sampai, dipaksakan tidak bisa sampai. Akhirnya tanya kepada tuan rumah, ini daging dari mana? Kok tidak bisa saya ambil, getar tangan saya? Iya, saya beli kambing dari tetangga saya. Coba nanti tanyakan, kalau Anda betul-betul tanyakan pada tetangga Anda, dari mana kambing itu? Ditanyakan, ternyata dari beli, dari satu orang. Coba tanyakan ke sana. Yang akhirnya ternyata dari mana kambing Anda? Ternyata ambil dari kandang orang lain alias mencuri. Dengan curian itulah ternyata Kiai Anwar dijaga dan dijaga, dilindungi oleh Allah Ta'ala sehingga tidak bisa makan barang haram. Itulah salah satu santri, salah satu guru dari beliau almarhum Kiai Haji Armia. Hadirin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, Syekh Kiai Haji Armia membangun rumah tangganya bersama seorang istri yang bernama Nyai Aliyah. Dari pernikahannya beliau dianugerahi 5 orang anak. Yang pertama Kiai Haji Said, kedua Kiai Abdul Khalik, ketiga Kiai Sanadi, yang keempat Kiai Abdul Rais, dan yang kelima Nyai Aminah. Syekh Armia setelah pulang dari pesantren, beliau meneruskan perjuangan ayahanda dan menyebarluaskan ajaran Islam di tengah masyarakat.
waktu relatif singkat, pengajian berkembang, santri banyak yang datang. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, hampir wilayah Tegal Selatan orang hadir ngaji di Kiai Armiyah banyak sekali. Salah satu dari mereka yang saya pernah melihat, hadirin rahimakumullah, saya masih adrokna talamid Syekh Kiai Armiyah. Salah satunya di sini namanya Kiai Terhadi. Kalau yang sebelah sana moga namanya Mbah Nur. Itu salah, di antaranya dua itu santri-santri Kiai Armiyah banyak sekali. Di sekitar sini ternyata Kiai Armiyah punya murid yang sampai sekarang hampir yang namanya wafatnya pada di Holi. Kiai Terhadi, santri Kiai Armiyah, setiap tahunnya di Holi. Kiai yang namanya Kiai Mbah Nur juga setiap hol itu di setiap tahun di Holi. Hadirin rahimakumullah, Kiai Terhadi, santri beliau, siapa yang tidak tahu untuk wilayah sini? Orang menyatakan bahwa dia adalah waliullah, itu dikenal. Pun masyhur pula Mbah Nur, dari penjuru desa, kota berdatangan setiap hari di masa hidupnya, itu karena dikenal waliullah. Ternyata mereka adalah santri-santri Kiai Haji Armiyah. Hadirin rahimakumullah, ini perlu kalau sampean kabeh tahu. Maka saya pernah baca Syekh Ibrahim Ad-Dasuki rahimahullah menyatakan, waladul qalbi khairum min waladis sulbi, fa inna waladas sulbi yarithu dhahira wa waladal sulbi qalbi irthuhu as-sarair. Hadirin hadirat rahimakumullah, perlu diketahui, ada anak didik dan ada anak kandung. Anak didik, anak yang diasuh oleh orang-orang soleh itu jauh lebih mulia dibandingkan anak-anak kandung. Hadirin rahimakumullah. Kenapa? Karena bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, itulah diantaranya kepentingan. Orang dulu itu agama lebih penting daripada dunia. Coba kita lihat orang-orang kalau sudah mendapatkan sir dari orang-orang soleh lain. Pernah pada satu saat datang seorang laki-laki, ja'a rajulun ila Imam Sahal At-Tusturi. Wonten tiyang sowan datang Syekh Sahal At-Tusturi. Mau apa datang ke sana? Ternyata santren Kiai Armiyah. Betulkah atau tidak? Saya tidak tahu, wallahu a'lam. Namun saya pernah merasakannya. Saya pernah mondok sebentar di Kalibungu, Semarang. Setelah di sana beberapa hari, sudah beberapa bulan, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang kerasukan jin. Mencoba orang yang ahli, yang pinter, bagaimana caranya supaya bisa kembali jadi sehat. Ternyata gawatnya luar biasa, tangannya sangat kuat sehingga semua pada takut. Ada orang datang ke kamar saya, ada orang kena jin, tolong sampai datang. Maaf, kalau cerita jin, saya sudah jadi seorang yang sangat penakut dengan yang namanya jin. Enggak, dipaksa, ditarik untuk disorot. Ternyata sedang dipegang oleh beberapa orang karena memang kuat dan menakutkan. Saya tidak ngomong apa-apa. Lihat Allah, bisa baca apa, tidak terbiasa. Sudah saya hadapi. Setelah itu saya bilang, cuma dilalah waktu saya bilang, coba kamu lihat saya, kenalkah atau tidak? Apa jawabnya? Saya tidak kenal. Langsung meronta-ronta dan mau mukul saya. Untung ada teman saya, langsung tangan dipegang. Terus saya teruskan, kalau kamu tidak kenal saya, coba pandang wajah saya dulu. Kalau sudah cukup lama, saya sudah pandang, saya mau tanya, kamu kenal mbah saya atau tidak? Ternyata dia diam sejenak, lalu menjawab, Kiai Armiyah paket kulo. Loh, Dani nang
kali ungu kok ngerti Kiai Armio, langsung tidak mau natap saya paksakan tidak mau. Akhirnya saya bilang sama temennya, coba tangannya diulurkan kepada saya. Tangan diulurkan, begitu ulurkan ditambah jerit. Setelah jerit ternyata sehat lah. Wonten nopo niki, ternyata bingung niki wonten nopo. Saya ngerti, oh betul, dulu itu yang namanya jin itu pada ngaji, pantas buktinya sampai di Kaliwungu jinnya masih kenal niki. Hadirin hadirat rahimakumullah, itu diantaranya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Dan Syekh Armia pulang dari pesantren, beliau meneruskan perjuangan ayahanda dalam menyebarluaskan ajaran Islam di tengah masyarakat. Dan waktu tetap singkat, pengajian berkembang, santri banyak yang datang. Dan setelah lama agak vakum, fatrah cukup lama, karena abah yang sebagai anak yang pertama jadi menantu Kiai Abu Bedah Giren dan mukim ada di sana, cukup panjang fatrahnya. Tapi alhamdulillah pondok pesantren peninggalan beliau sampai sekarang masih dirasakan manfaatnya berkat cucu beliau Akhirul Karim Romo Ki Haji Ahmad Saidi yang gigih dan tak pernah lelah dalam meneruskan perjuangan hingga hari ini. Mudah-mudahan beliau Akhirul Karim dipanjangkan umurnya oleh Allah Ta'ala dan istiqomah. Mudah-mudahan kula sama KB akan merasakan manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Begitulah yang saya sampaikan biografi singkat almarhum almarfulah Ki Haji Said bin Armia. Waqtan hadza wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.